Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya guys, ini adalah beberapa pengeluaran atau tip belanja yang sebenarnya kamu katakan hemat, tapi malah justru pemborosan. Menurut kamu hemat, tapi justru ini adalah pemborosan total. Apalagi misalnya kalau hidup di Hongkong ini ya, maksudnya hidup di Hongkong ini yang kayak TKW itu kan yang suka shopping, terutama yang suka membeli barang-barang ya kayak baju, kayak jajan, juga kayak barang-barang tas gitu terus langsung dipaket. Nah ini juga nggak berlaku untuk misalnya kayak TKW, kehidupan TKW TKI gitu, nggak, maksudnya di Indonesia pun gitu ya. Misalnya contoh aja membeli sepatu. Maksud kamu itu membeli sepatu yang murah gitu ya, standar gitu. Bukan hanya standar, murah banget. Misalnya kamu hanya ini dari segi sepatu, kamu membeli sepatu itu murah banget. Nah, biasa ya kalau sepatu murah itu pasti kan mudah rusak, mudah ceprol gitu ya. Nanti dipakai 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 2 minggu pun nanti udah rusak. Nah, itu kan ketika kamu membeli, pikiran kamu iya murah, membeli yang murah. Nah, ketika kamu udah membeli sepatu, nggak taunya sepatunya itu nggak sampai 1 bulan udah rusak, gitu ya. Untuk bekerja atau untuk bekerja intinya misalnya, atau kegiatan sehari, namanya ini sepatu gitu ya. Nah, ketika sepatu udah rusak, kan sebenarnya kamu malah tambah uang lagi untuk membeli sepatu yang baru lagi. Terus apalagi misalnya melalui ongkos kirim, ongkir. Nah, itu kan jadi bukannya menghemat, malah boros. Nah, makanya mending misalnya kalau beli sepatu itu yang mahal sekalian. Ya kalau mahal-mahalnya tuh 1 juta itu standar lah ya. Standar itu udah 1 juta itu menurut saya gitu ya. Karena saya juga ya. Karena saya suka sepatu yang misalnya saya suka mahal nggak apa-apa, tapi awet gitu kan. Mahal tapi awet dan bisa setahun, malahnya bisa setahun lebih. Kayak sepatu saya nih ya. Sepatu saya ini dulu saya beli 1 juta ya, kalau dirupiahkan itu 1 juta. Dan ini udah 3 tahun, awet kan, awet dan bagus kualitasnya, ini ya juga brand juga. Nah, makanya ketika ini sepatu memang harus beli yang bukan mahal banget sih, enggak ya guys ya. Yang apa ya, standar, jangan murah banget. Kalau sepatu murah, sandal murah itu emang berapa hari, 2 minggu dipakai. Apalagi misalnya untuk sekolah atau untuk kerja, tiap hari dipakai itu mudah ceprol, mudah rusak. Itu dari sisi sepatu. Nah, terus yang kedua, biasanya ini terlalu mengejar diskon. Misalnya ada diskon, misalnya kalau setiap akhir bulan gitu pasti ada diskonnya, atau setiap toko baru itu biasanya pembukaan toko baru yang jelas setiap akhir bulan atau bahkan setiap akhir tahun. Atau kalau misalnya event hari ibu, hari apa, biasanya tuh ada diskon. Nah, karena ada diskon, terus kamu pikir murah, kamu bahkan sampai membeli barang yang tidak kamu butuhkan pun kamu beli. Misalnya kayak HP atau misalnya laptop, atau punya banyak buat apa gitu kan, nggak ada fungsinya gitu ya. Makanya jangan terlalu tergiur diskon. Sebenarnya barang-barang yang diskon itu memang kadang mungkin harga biasanya itu lebih mahal. Nah, berarti kan kalau harga biasanya mahal, terus ketika harga diskonnya itu menjadi separuhnya atau bahkan seperempatnya, itu berarti itu barang tersebut nggak bagus. Menurut saya seperti itu. Kualitasnya itu biasa aja. Karena mungkin biasanya karena sewa tokonya, sewa tempatnya, makanya jadinya harganya agak mahal. Nah, oke guys, selain suka membeli barang-barang murah dan juga memburu diskon, memborong di saat diskon. Juga ini yang ketiga ini suka membeli makanan murah. Nah, emang gini ya, hati-hati juga. Misalnya kalian
terlalu suka jajanan yang murah gitu kan, nanti kan kadang biasanya yang sudah kadaluarsa itu ya, sudah kadaluarsa apa itu, seperti teman saya gitu. Saya tuh di sini ada punya teman, dia tuh kan di sini juga ada supermarket gitu ya. Supermarket itu kadang menjual barang-barang makanan terutama makanan itu ada yang harganya itu diskon murah-murah. Nah itu kan biasanya makanan yang udah misalnya 3 hari atau 5 hari gitu kan, dan biasanya itu nggak enak itu guys. Soalnya saya pernah mencoba, dulu saya tuh pengen makan kare gitu, kare ayam gitu ya, beli di supermarket gitu kan. Biasanya ada, kalau supermarket itu sering sekali kan ada sale yang buah-buahan juga yang murah-murah. Jangankan buah-buahan, biasanya di supermarket juga ada yang makanan siap saji, tapi yang diskonan itu juga ada yang udah sale gitu. Nah saya pernah beli kare, emang menarik itu, apa dibungkusnya itu bagus, apa itu kayaknya lezat banget. Nggak taunya setelah saya beli saya makan itu nggak ada rasanya, benar-benarnya nggak ada rasa gurih manisnya pun nggak ada. Nah dari itu saya juga saya juga jadi kapok, berarti emang nggak enak. Saya juga pernah beli ikan asin di supermarket itu, kayaknya itu enak banget gitu ya, murah memang, harganya tuh di bawah standar banget. Misalnya kalau udah diskonan, ikan asin itu kayaknya $10 atau $11 itu ada yang segini-gini itu ada 5 atau 6 gitu ya. Saya makan juga aduh nggak ada rasanya. Itu nggak tahu ya, memang karena mungkin udah terlalu di kulkas terlalu lama, hingga keluar kulkas, keluar masuk akhirnya dijual murah karena nggak laku-laku, mungkin begitu ya. Dan makanan murah itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Kadang yang murah-murah itu nggak bagus untuk kesehatan. Oke guys, ini sebenarnya itu pemborosan. Maksudnya menurut kamu udah hemat, tapi malah justru pemborosan. Biasanya itu gini ya, membeli dari hal yang membeli sepatu yang murah. Nah kamu pikir sepatu murah dengan harga yang budget murah, kamu nanti beli sepatu yang banyak. Nah, begitu ya. Nah biasanya kalau sepatu yang murah-murah, karena saya juga pernah mengalami gitu ya, itu kan nggak original gitu. Nah pasti nanti dipakai 2 minggu atau bahkan nggak nyampe 1 bulan pun udah rusak, udah ceprol. Nah itu kan sama saja nanti kalau sepatu kamu udah rusak, terus kamu membeli sepatu baru sepatu baru lagi. Nah itu kan sama saja kamu menambah pengeluaran kamu. Tujuannya untuk hemat tapi malah enggak gitu kan. Terus yang kedua ini biasanya terlalu terpengaruh diskon. Biasanya akhir bulan atau akhir tahun, yang pasti akhir bulan biasanya kan diskon besar-besaran. Siapa pembeli pertama mendapatkan mendapatkan poin-poin yang mendapatkan kelebihan, bonus-bonus tertentu. Nah biasanya karena kalian pikirannya diskon besar-besaran. Nah nanti sampai barang yang nggak kamu butuhkan pun kamu beli, itu kan sama saja pengeluaran kamu jadi membengkak gitu ya. Nah ini yang ketiga juga, membeli makanan yang murah, jajan ya, makanan gitu ya, kayak fast food gitu ya, pokoknya makanan. Nah biasanya kalau makanan murah itu menurut saya itu nggak enak kan, apalagi misalnya kalau di sini tuh emang hati-hati juga jajannya. Kadang kan tempatnya nggak higienis, kadang itu udah mendekati kadaluarsa kan, dijual murah cepet-cepet gitu kayak gitu. Nah selain membahayakan untuk kesehatan, juga ngeri dampaknya. Misalnya kamu terlalu banyak mengkonsumsi makanan murah itu, akhirnya kamu kena penyakit, akhirnya kamu pergi ke dokter. Nah itu kan pengeluaran kamu membengkak. Dan keempatnya itu kamu terlalu memproses diri kamu sendiri. Misalnya sampai kerja nggak libur, kerja lembur demi uang. Sebenarnya ini nggak bagus ya. Kayak saya juga punya teman itu, dia nggak suka libur, dia sukanya uang. Libur pun sampai part time. Kalau menurut saya itu nggak enjoy ya. Nanti malah kesehatan kamu terganggu, ya kan? Lembur terus, kerja, harusnya waktunya libur untuk kerja, akhirnya kesehatan kamu menurun, stamina menurun,
sakit harus rawat inap, misalnya kalaupun nggak rawat inap ke dokter, itu kan menambah pengeluaran kamu. Makanya memang hidup ini apa ya, menurut saya harus balance gitu ya, balance, harus seimbang gitu ya. Terus kelimanya ini ya, biasanya kalau yang apa itu COD gitu ya, ongkos kirim yang apa itu COD apa sih, on delivery gitu ya, pay cash on delivery, membayar apa nanti barangnya diantar ke rumah langsung. Nah itu biasanya kan kalau misalnya pemesan pertama dapat bonus apa, pemesan pertama dapat harga murah atau dapat apa-apa. Nah biasanya sampai kamu itu sampai barang yang sesungguhnya kamu nggak butuhkan pun kamu beli karena kamu terambisi pembeli pertama atau pemesan pertama, PO, pre-order. Lalu itu apa ya, itu benar-benar sangat pemborosan. Justru yang pokoknya ini nih yang murah-murah itu kadang kayak sepatu, memang saya suka beli yang mahal sekalian. Maksudnya yang enggak mahal banget gitu ya, mahal standar gitulah. Itu memang awet. Kayak sepatu saya ini udah 3 tahun awet kan. Saya ini dulu belinya itu pas diskon ya. Maksudnya sepatu mahal tapi diskonnya ya seimbang, bukan yang murah banget ya. Kalau yang murah-murah, kalau di Hongkong ini kayak di Ladies Market, kayak di itu barang-barang murah-murah itu kadang itu value-nya itu nggak ada, kayak banyak banget lah ya murah-murah itu nanti dipaket kayak sampah dipaket ke Indonesia, biasanya kebanyakan seperti itu.